Peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, warga Purworejo, Kecamatan Pati gelar upacara bendera di atas Sungai Silugonggong. Ibu di Rembang, Jawa Tengah lahirkan seorang bayi perempuan barengi HUT Republik Indonesia ke-78. Kejarkan penghijauan, Polda Jawa Tengah ajak warga tanam bibit pohon di Kota Semarang. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, hingga Kamis siang ada sejumlah bangkai kapal yang terbakar masih memunculkan kobaran api. Kondisi pelabuhan yang dangkal salah satu penyebab api kebakaran dengan cepat menyambar kapal lain karena kapal tidak bisa keluar dari pelabuhan, sehingga para pemilik kapal berharap pemerintah dapat merevitalisasi pelabuhan. Kamis siang, sejumlah petugas Inafis dari Polres Tegal Kota kembali memasang garis polisi ke sejumlah bangkai kapal yang terbakar. Sebelumnya kondisi kapal selamat dari kebakaran hebat, namun Rabu siang kemarin tiba-tiba api muncul dari bangkai kapal yang terbakar dan langsung merembet ke kapal yang lain dan meludeskan 11 kapal. Untuk menghindari kejadian yang sama, petugas damkar bersama BPBD Kota Tegal terus berupaya mematikan api yang masih berkobar serta mendinginkan bangkai kapal. Sedang untuk mempercepat pemadaman akibat tumpahan BBM solar, petugas damkar juga mencampurkan liquid atau sabun ke air yang akan disemprotkan. Salah satu pemilik kapal yang terbakar, Ruslani, mengaku 2 hari sebelum 5 kapalnya ludes terbakar, sempat bermimpi memandikan mayat pipinya. Namun tidak tahu makna dari mimpi tersebut dan dirinya hanya pasrah dengan musibah yang sudah terjadi hingga mengalami kerugian sekitar 20 miliar rupiah. Mimpi mandiin bulenya. Iya, yang udah meninggal. Terus Bapak nggak menyangka kalau ya enggak. Kan kemarin aku di Semarang, waktu pas kejadian kan aku masih perjalanan pulang ke Tegal dari Semarang. Kalau setelah mimpi itu Bapak sempat ada pertanyaan dalam batin, ada apa? Ya cuma ngobrol sama istri, sama keluarga. Gimana? Udah terus nggak dipikirin. Cuma itu aja. Yang namanya musibah ini kan nggak tahu. Terus kemudian berapa kapal Pak punya jenengan sendiri? Kapal punya aku sendiri itu kapal 4. Cuma yang satu itu adik aku titip ke aku, jadinya totalnya 5. Kerugiannya berarti totalnya berapa Pak kalau? Nggak tahu ngehitung. Kapal itu sampai berapa miliar Pak? Ya kalau kapal yang besar biasanya kalau sampai dari awal sampai berangkat sih nyampe 4 M ya. Tergantung kapasitas kapalnya lah, besar kecilnya kayak gitu. Sementara itu, akibat kondisi pelabuhan yang dangkal, menurut Ketua KUD Karya Mina Kota Tegal adalah satu penyebab api kebakaran dengan cepat menyambar kapal lain. Karena kapal yang tidak terbakar tidak bisa dengan cepat keluar pelabuhan. Sehingga para pemilik kapal berharap pemerintah merevitalisasi pelabuhan yang kondisinya memprihatinkan. Bagaimana Pak, biar tidak sampai terulang lagi ya, hal yang ini tentu membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk kami sebagai stakeholder dalam hari ini yang menempati pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan ini. Kalau kita melihat secara lokasi ataupun secara kawasan ini, sebenarnya ini pelabuhan sudah over kapasitas, itu yang pertama. Dan yang kedua, nilai kedalaman airnya itu sangat sudah harus dikeruk atau pengerukan, itu sudah sangat dangkal sekali. Nah, ketika kejadian seperti ini ya kesulitan kami ya kapal yang sudah bersandar, kemudian sudah kanan kiri api untuk bergerak, olah geraknya tidak ada keleluasan, itu akhirnya menjadi penambahan korban berikutnya dengan disertai dengan angin kencang dan sebagainya. Itu kita sudah kesusahan di situ. Meski upaya pemadaman pada bangkai kapal yang apinya masih berkobar dan pendinginan juga dilakukan oleh petugas damkar dan BPBD, namun masih adanya tumpahan BBM solar yang jumlahnya tidak sedikit, mengakibatkan timbulnya kembali kobaran api yang besar hingga cukup lama.
Petugas baru menyemprotkan air yang dicampur sabun setelah kobaran api mereda. Meski demikian, kebakaran belum tuntas dipadamkan hingga Kamis sore. Dari Tegal, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sadarkan kembali pentingnya kelestarian Sungai Juwana. Momentum hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, masyarakat yang tergabung dalam jaringan masyarakat peduli Sungai Juwana atau Jampi Sawan menginisiasi upacara bendera di Sungai Juwana. Upaya ini dilakukan untuk menyadarkan kembali pentingnya Sungai Juwana terhadap keberlangsungan kehidupan sungai. Inilah aksi unik pengibaran bendera merah putih pada Kamis 17 Agustus lalu di Desa Purworejo, Kecamatan Pati. Momen yang unik dari upacara ini yakni dilaksanakan di Sungai Juwana. Pengibaran bendera ini diinisiasi oleh Jaringan Masyarakat Peduli Sungai Juwana atau Jampi Sawan. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan kembali masyarakat untuk menjaga kelestarian Sungai Juwana. Dengan mendirikan tiang bendera di tengah sungai, pengibar bendera merah putih bergerak menuju tiang bendera dengan berenang. Setelah itu bendera dengan ukuran 1x2 meter dikibarkan. Peserta upacara yang berada di tepi sungai pun khidmat sembari mengambil posisi hormat. Tak bisa dipungkiri, sungai dengan panjang 62,6 km dan melintasi 6 kecamatan di Kabupaten Pati ini dianggap memiliki andil besar dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sunadi selaku Ketua Jampi Sawan menuturkan ajakan kepada masyarakat kembali terpanggil untuk turut menjaga kelestarian sungai. Pasalnya sudah 78 tahun Indonesia merdeka, namun kondisi sungai masih dinilai kumuh. Ya, maksud dan tujuan kami mengadakan upacara di tengah Sungai Juwana adalah bagaimana menyadarkan pada masyarakat bahwa kali ini adalah bagian kehidupan mereka. Salah satu adalah jantung kehidupan masyarakat yang berada di tepi Sungai Juwana, agar masyarakat ini tahu kalau sungai merupakan bagian dari hidup manusia, harus kita rawat dan harus kita jaga. Jangan sampai ada yang membuang sampah di sungai. Sementara itu, Abdul Hadi, salah satu pengibar bendera, menuturkan rasa bahagianya lantaran telah mengibarkan bendera merah putih dengan cara yang berbeda dari lainnya. Berenang di sungai pun terdapat tantangan tersendiri, meski air terlihat tenang, namun air bagian bawah cukup besar arusnya. Alhamdulillah, ya cukup bahagia sih sebenarnya bisa ambil bagian di pengibaran yang menurut saya cukup unik sih. Nggak ada di daratan manapun, kalau kecuali di sini, Jampi Sawan, oke. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bersama mengisi kemerdekaan dengan terus berkarya sesuai dengan peranan setiap orang. Dan bagi yang bekerja, pihaknya turut mengajak untuk bekerja secara profesional dan rajin. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang.
Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ratusan personil Polda Jawa Tengah bersama masyarakat melakukan penanaman bibit pohon di wilayah Gunung Pati, Kota Semarang.
Kegiatan ini selain menjaga penghijauan di wilayah Semarang bagian atas, juga sekaligus menjaga dan mempertahankan sumber daya air di wilayah Gunung Pati sebagai penyangga air di wilayah Kota Semarang. Inilah semangat yang dilakukan sejumlah personil jajaran Polda Jawa Tengah bersama masyarakat dalam menanam pohon di kawasan Bumi Harda Walika Gunung Pati, Kota Semarang pada Jumat pagi. Sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam di lingkungan masing-masing, penanaman pohon ini dipimpin langsung Kepala Biro SDM Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yohanes Ragil. Penanaman pohon untuk mendorong penghijauan dan meningkatkan kesadaran personil kepolisian bersama warga akan pentingnya pohon untuk masa depan. Penanaman pohon secara serentak di seluruh Indonesia dilakukan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun dan jelang Rakor SDM Mabes Polri. Untuk di wilayah Kota Semarang ada sebanyak 1.050 bibit pohon yang ditanam di kawasan Bumi Perkemahan Jatirejo dan dibagikan kepada warga untuk dilakukan penanaman secara mandiri. Bibit pohon yang ditanam diantaranya adalah trembesi, kelengkeng, flamboyan, jambu, dan kluwek. Baik, terima kasih. Ini kegiatan penanaman pohon ini dirangkaian dan beberapa kegiatan. Yang pertama adalah rangkaian kegiatan 17 Agustus Hari Kemerdekaan kita. Kemudian yang kedua adalah rangkaian kegiatan nanti dari SSDM Mabes Polri. Kita akan melaksanakan kegiatan Rakorbin SDM. Nah, sebelum melaksanakan Rakorbin, seluruh personil komunitas SDM yaitu di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan penanaman pohon ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Alasan dipilihnya tempat ini di Bumi Perkemahan ini? Alasan dipilihnya tempat perkemahan Bumi Perkemahan Harda Walika ini adalah karena bumi perkemahan yang mana ini perlu penghijauan. Kemudian juga di sini adalah sebagai penyangga air, sehingga dengan adanya penanaman pohon ini diharapkan Gunung Pati yang sebagai penyangga air di Kota Semarang akan bisa bertahan lebih baik. Ya, bagus sekali ya Mas ya. Untuk di Bumi Perkemahan ini lebih indah, lebih teduh, banyak tanaman dan berguna bagi kita semua. Depannya gimana Bu? Depannya untuk bisa bermanfaat lah, terutama buah-buahan. Untuk kalau berbuah bisa untuk kita ambil dan untuk bermanfaat untuk yang kemah bisa merasakan hasil buahnya. Memang sebelumnya di sini jarang ada tanaman gitu Bu? Ya ada Mas, tapi cuma buah jambu, rambutan sama durian. Penanaman ribuan bibit pohon ini dilakukan untuk mendorong penghijauan, juga sekaligus menjaga dan mempertahankan sumber daya air di wilayah Gunung Pati sebagai penyangga air di Kota Semarang. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, santri dan warga Tionghoa di Rembang, Jawa Tengah menggelar peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di halaman Ponpes Kauman Lasem Kamis pagi. Peringatan HUT RI ke-78 ini berlangsung khidmat dengan diisi upacara pengibaran bendera. Dengan mengenakan baju bertema merah putih, ratusan santri dan warga Tionghoa menggelar upacara bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di halaman Pondok Pesantren Kauman Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan acara tahunan yang terus digelar, sekaligus menjadi simbol kerukunan antar etnis yang terjalin kuat di Lasem. Para santri dan warga Tionghoa tampak terlihat antusias mengikuti upacara bendera ini. Upacara Hari Kemerdekaan ini diawali dengan pengibaran bendera merah putih, pembacaan teks proklamasi, dan iring-iringan lagu marching band. Setiap tahunnya atau setiap tahun? Antusias ya Pak mengikuti upacara? Antusias ya? Iya. Persiapan dari jam berapa tadi? Tadi jam 6:30 udah siap. Jam 7. Ini di Karangturi ada menyambut kemerdekaan, ada kegiatan apa saja Pak? Tahu ada lomba di kelurahan mungkin ya. Kamera. Jenengan juga ikut biasanya? Ikut. Tapi kalau upacara selalu ikut? Ya kalau ikut. Katanya selalu juga ya.
Alhamdulillah sejak berada di sini tahun 2005, tapi tepatnya upacara itu dimulai 2010 ya. 2010 setiap tahun kita mengadakan upacara bendera memperingati hari lahir bangsa Indonesia, HUT Republik Indonesia. Diikuti siapa aja kebetulan? Kita ini karena masyarakatnya ini masyarakat yang heterogen, ya seluruh masyarakat sebagai anak bangsa, anak masyarakat setempat desa Karangturi mengikuti. Nah, cuma kita tidak mengundang semua, terutama tetangga terdekat saja. Seperti beliau-beliau ini semuanya tetangga terdekat kami. Ada Pak RT, cuman Pak RT-nya ini lagi ke Jakarta ini. Sejak 2010 antusias warga sekitar Oh, selalu mengikuti. Kiai Haji Muhammad Zaim Ahmad Mashum atau yang biasa disebut dengan Gus Zaim mengatakan bahwa upacara lintas agama ini sudah diadakan sejak tahun 2010 yang juga dihadiri oleh tetangga-tetangga terdekat yang merupakan warga Tionghoa. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen, buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh.
Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Ragam vendor untuk acara pernikahan dipamerkan dalam gelaran Pati Wedding Festival siang tadi di Hotel Pati. 38 vendor semarakan festival guna saling bertukar kreasi meningkatkan kualitas guna menjaring minat pelanggan. Beginilah suasana festival Wedding Pati yang dibuka siang tadi. Gelaran ini digawangi oleh Abdi Dalam, yang di dalamnya merupakan perkumpulan vendor pernikahan Kabupaten Pati. Agenda yang terselenggara kali kedua ini berupaya mengajak para vendor pernikahan untuk meningkatkan kualitas, kreativitas, dan produk industri pernikahan dapat semakin meningkat dan menarik minat masyarakat luas. Sebanyak 38 vendor dari Pati Raya seperti Pati, Kudus, dan Jepara menyemarakan festival yang berlangsung mulai tanggal 18 hingga 20 Agustus 2023 di Pati Hotel. Ragam vendor ini bervariasi, mulai dari dekorasi, make up, hantaran, catering, jasa fotografi, dan jasa rias. Dalam gelaran ini juga turut serta mengajak para vendor meningkatkan kualitas produk. Di antaranya adanya peragaan busana, pembelajaran fotografi, dan praktik merias. Kabupaten Pati pun disoroti memiliki potensi besar di sektor jasa pernikahan. Sementara itu, Ketua Panitia Danang Heri Wibisono menuturkan gelaran kali kedua ini para vendor dapat saling menunjukkan kreasi masing-masing produk maupun jasa. Memotivasi dan memberikan inspirasi kepada teman-teman supaya lebih kreatif dan hasil dari produk di industri wedding khususnya di Pati ini nanti semakin meningkat sehingga lebih dipercaya dan keinginan masyarakat untuk menggunakan vendor-vendor di Pati itu juga semakin meningkat. Sementara itu, Angga, salah satu peserta festival di sektor fotografi, menuturkan telah kali kedua mengikuti festival ini. Pihaknya menambahkan adanya peningkatan permintaan pasca pandemi sebanyak 50%.
Setelah Wedding Expo yang pertama untuk Inmotion sendiri kenaikannya alhamdulillah sangat besar, makanya kita ikut lagi di Expo ini. Pihaknya juga mengungkapkan pasca pandemi pekerjaan setiap bulan mencapai 40 hingga 50 pekerjaan. Sementara pada pandemi COVID-19 hanya mencapai 25 hingga 30 pekerjaan. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, banyak di kalangan orang tua yang menginginkan buah hatinya bisa terlahir saat tanggal cantik maupun momentum tertentu. Seperti halnya di Rembang, Jawa Tengah ini, seorang ibu muda melahirkan bayi perempuannya tepat di tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan HUT ke-78 Republik Indonesia. Kamis pagi 17 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, di Rumah Sakit Islam Arafah, Rembang, Jawa Tengah lahir seorang bayi perempuan anak ketiga dari pasangan Suharno 36 tahun dan Indah Purwanti 35 tahun, warga Batangan, Kabupaten Pati. Bayi tersebut lahir pada pukul 8:45 waktu Indonesia Barat dengan jenis kelamin perempuan, dengan berat 3,4 kg dan panjang 49 cm melalui persalinan sesar. Sang ibunda bayi Indah Purwanti bersyukur anaknya lahir dengan sehat dan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Orang tua bayi berharap agar anaknya yang baru lahir tersebut nantinya menjadi anak yang soleha, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan negara, serta membahagiakan kedua orang tuanya. Enggak, kemarin kan pas periksa Bu Sylvie ngasih saran kan enggak itu. Ini udah dikasih nama perempuan atau laki-laki, Bu? Cewek. Rencananya dikasih nama siapa? Ayahnya. Oke ya. Harapannya apa, Bu? Anaknya lahir di 17 Agustus ini, Bu? Semoga menjadi anak yang soleha, banggaan orang tua, agama, nusa dan bangsa. Sementara itu, dengan bertepatannya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, pihak Rumah Sakit Islam Arafah Rembang juga memberikan kado spesial kepada keluarga untuk sang buah hatinya. Tadi jamnya jam 08.45, lahir cewek dengan berat badan lahir 3 kilo 4 on, panjang badan 49, lahir langsung menangis, bayinya bugar, sehat, menangisnya kuat, gerakannya aktif. Hari ini kalau lahir dapat apa, Bu, ini, Bu, dari RSI? Dari RSI dapat hadiah, Bapak, dari berupa perlengkapan bayi ya, dikasihkan kepada ibu karena ucapan selamat karena telah melahirkan bayinya bertepatan pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan. Kado spesial dari Rumah Sakit Islam Arafah Rembang tersebut berupa perlengkapan bayi sebagai ucapan telah melahirkan bayinya tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.